Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabin. Atau kama ja'a fil hadis. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satu dari banyak karunia tersebut, Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita menjadi bagian dari orang-orang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih untuk bisa duduk dalam majelis ilmu. Seorang ulama mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 perkara kepada kita, maka kita termasuk bagian dari orang-orang yang beruntung. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita dalam urusan agama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia yang tidak terkesan dengan dunia. Yang ketiga, Allah jadikan kita sebagai orang yang senantiasa memandang kebaikannya orang lain. 3 perkara ini kalau wujud dalam kehidupan kita, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, dunia kita maupun akhirat kita. 3 perkara ini wujud dan bisa sempurna apabila dijalani dengan ketakwaan. Segala sesuatu itu apabila dibarengi dengan takwa, maka semua akan terasa mudah. Seperti contohnya bangun subuh untuk mengerjakan sholat. Kalau dia dalam hatinya ada rasa takwa, merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah, merasa diperhatikan Allah, maka yang sulit itu akan menjadi mudah. Begitupun dengan semua yang berkaitan dengan yang mengalahkan hawa nafsu. Sebenarnya yang buat sulit itu karena iman dan ketakwaan kita tidak sempurna kepada Allah. Kalau iman ketakwaan kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua perintah Allah akan kita jalani dengan rasa senang, dengan rasa mudah. Ya, keluar dari riba, kemudian tidak berbohong, menjaga perkara-perkara dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, likulli syai'in alamah. Setiap sesuatu itu punya tanda.
Ya, tandanya orang mencintai Nabi, dia harus mencintai orang-orang fakir miskin. Imam Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah tetapi kamu tidak mau mengerjakan perintah Allah, fahuwa kadzabun, maka cinta kamu adalah dusta. Jadi tanda mencintai Allah adalah mengerjakan semua perintah Allah. Para sahabat alaihim ridwanullah adalah orang-orang yang sempurna cintanya kepada Allah, sehingga apapun perintah yang Allah berikan kepada mereka, mereka kerjakan dengan senang hati. Para sahabat semuanya telah dijamin masuk ke dalam surga, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para sahabat menjadi santri-santri terbaiknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar tidak enak seperti kita. Mereka beribadah juga tidak nyaman seperti kita. Tetapi para sahabat adalah generasi terbaik sepanjang sejarah. Nabi SAW mengatakan, khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya masa adalah masaku dan masa para sahabatku, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Walaupun keadaan mereka serba terbatas, tetapi mereka mendapatkan kasih sayang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat ini cuman hanya ada dua kelompok, muhajirin dengan ansar. Muhajirin itu orang yang berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ansor adalah orang-orang penduduk Madinah yang menyambut gembira para sahabat yang datang dari kota Mekah. Dan dua-duanya masuk ke dalam surga semuanya, tanpa terkecuali. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa mendapatkan ridha Allah sebelum mereka berjumpa dengan Allah? Bahkan ada janji-janji yang Nabi sampaikan kepada mereka tentang surga untuk mereka. Jawabannya, karena para sahabat lebih mencintai Allah daripada segala-galanya. Para sahabat tahu keinginan Rasulnya daripada keinginan dirinya sendiri. Para sahabat mampu melawan hawa nafsunya. Kenapa bisa para sahabat lebih mengetahui keinginan Tuhannya, lebih mengetahui keinginan Rasulnya, dan mampu melawan hawa nafsunya? Karena punya takwa yang sempurna. Sehingga sesulit apapun perintah yang Allah sampaikan kepada mereka, sesulit apapun perintah yang Nabi tetapkan kepada mereka, itu semua mereka lakukan dengan senang hati. Inilah orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini harus ikut dengan mereka. Sahabat telah mendapatkan ridhonya Allah, telah mendapatkan ridhonya Rasulullah, dan orang-orang yang mengikuti mereka pun akan mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan ridhonya Rasulullah. Kemudian kata Sayyidina Hatim Al-Asam, beliau mengatakan, barang siapa yang mencintai Rasulullah SAW, dia tidak mau peduli kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, maka cintanya adalah bohong. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sangat mencintai sesama. Semuanya dapat sayang Rasulullah. Sehingga para sahabat tuh
Karena saking cintanya Nabi kepada setiap individu para sahabat tuh mengira kalau dirinya adalah yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Maka tandanya orang yang takwa itu, kata Sayyidina Utsman bin Affan, itu ada 5. Alamatnya orang takwa sempurna itu ada 5, dari banyak alamat ya, dari banyak tanda ya. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan kepada kita. Tandanya banyak sekali. Yang pertama itu Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Tandanya orang beriman itu yakin kepada perkara yang belum terjadi, yang tidak tampak. Itu harus kita yakini dengan sepenuh hati itu. Karena kehidupan setelah dunia ini akan ada yang namanya kehidupan akhirat. Nggak bisa kita pungkiri, kehidupan akhirat itu nyata dan itu akan terjadi pada diri kita. Kemudian wa yuqimunas shalah, yaitu mengerjakan sholat. Bahkan dalam ayat yang lain, tandanya orang beriman, tandanya orang takwa itu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Mereka yang senantiasa berusaha menginfakkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan mereka senang atau dalam keadaan mereka susah. Kalau kata Sayyidina Utsman, tandanya orang beriman itu yang pertama adalah alla yujalisa illa man yuslihuddin ma'ahu. Tidak bergaul, pertama nih, tanda yang pertama nih, tidak bergaul dengan orang-orang yang menjadikan agama mereka tuh menjadi nggak sempurna. Jadi bergaulnya mereka tuh kepada mereka kepada kelompok-kelompok yang kalau kita bergaul dengannya tuh agama kita meningkat. Ya, agama kita meningkat. Makanya kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kullu akhin wa jalisin la tastafidu fi amri dinik fafirru minhu. Perkumpulan apapun, perkumpulan dimanapun, kalau tidak ada manfaat dalam urusan agama kita, maka itu harus kita tinggalkan. Jadi kita harus bisa memilih kepada siapa kita berkawan. Karena agama kita itu tergantung siapa teman kita. Nabi SAW bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Imannya seseorang itu tergantung siapa temannya. Makanya di dalam beberapa riwayat hadis itu Nabi mengumpamakan, kalau kita berkawan dengan pandai besi, tukang las, walaupun kita nggak bisa ngelas, satu masa kita akan mendapatkan cipratan api itu. Begitupun sebaliknya, kalau kita berteman dengan si penjual minyak wangi, walaupun kita nggak punya duit, maka satu masa, satu keadaan kita akan mendapatkan harum dari parfum atau minyak wangi tersebut, walaupun kita nggak punya duit. Jadi teman itu betul-betul mempengaruhi kehidupan kita. Kemarin ada cerita kepada kami dengan Ustadz Ridwan dan Ustadz Evan itu. Ada seseorang ini dapat musibah lah. Dia kecelakaan, kemudian yang sampai akhirnya takdir memutuskan untuk kakinya diamputasi, buntung. Dan saya tanya, saya yang bertanya, berapa lama hati lu bisa nerima kaki lu hilang? Lama, dia bilang, sangat lama. Dan selama itu hampir 8 tahun saya udah benci sama Allah.
Saya udah males sama agama Islam tuh, udah males. Dia nih seorang penghafal Quran, ustadz lulusan daurah, lulusan Pakistan, bisa terbawa ke dalam ranah seperti itu. Yang dia bilang sama kami, itu saya dengarnya aja merinding tuh, mendengar ceritanya itu, ya Allah, luar biasa lah pokoknya lah. Artinya apa yang kita punya tuh nggak jadi jaminan. Apa yang membuat lu jadi ateis? Dan dia bilang, saya ateis 8 tahun. Gue percaya Tuhan, tapi gue udah malas sama Tuhan. Kenapa nih takdirnya segini kejamnya sama gue? Dan saya tanya, itu saksinya Ustadz Evan tuh. Apa yang mendorong lu jadi ateis? Karena keadaan. Jadi memang betul-betul suasana keadaan tuh guru terbaik dalam hidup kita. Dikala gua dalam keadaan terpuruk, istri ninggalin gua, anak ninggalin gua, teman-teman yang katanya semua ustadz ninggalin gua, yang katanya tahu agama ninggalin gua, kata dia. Maka di situ gua berpikir, udah, berarti gua hidup harus sendiri dan gua udah malas sama agama. Saya tanya, sholat nggak lu? Gimana gua mau sholat orang gua udah malas sama agama? Gimana gua mau sholat kalau gua udah malas sama agama? Gua udah malas sama Allah, dia bilang. Gua udah malas sama Allah. Jadi yang mendorong dia sampai seperti itu adalah suasana. Satu masa dalam keadaan terpuruk, ternyata ada yang nolong dia Batak. Ada yang nolong dia orang Batak dan katanya mu'alaf ya Ustaz ya? Mu'alaf. Dan si orang tadi tanya, kenapa Bapak bisa nolong saya? Bapak nggak kenal dengan saya. Ya, kata si yang nolong itu, ya kamu orang Islam, kamu manusia, makanya kamu saya tolong. Di situ dia mulai berpikir. Akhirnya di situ Allah kembalikan hidayahnya. Jadi memang suasana tuh mendukung banget dalam urusan agama kita. 12 orang sahabat yang dikirim oleh Nabi ke Habasyah. Kata Nabi, kalian pergi ke Habasyah dulu untuk mencari perlindungan. Itu pesannya Nabi kepada 12 orang itu, jangan keluar dari jamaah yang 12 ini. Apalagi sampai kalian berkumpul dengan mereka, orang-orang kafir. Khawatir takut iman kalian lepas karena kebaikannya orang kafir. Dikala orang-orang Islam Mekah pada waktu itu dalam keadaan tersudutkan, tidak ada yang membela kecuali Raja Habasyah, maka Nabi perintahkan untuk datang ke Habasyah. Ada salah satu dari 12 orang sahabat ini, 12 orang nggak ikut perintah Nabi, tidak mengindahkan arahannya Nabi. Maka karena dia terkesan dengan kehidupannya orang kafir yang begitu baik di Habasyah, hari berikutnya dalam riwayat istrinya bermimpi kalau mukanya dirubah menjadi babi oleh Allah. Maka nggak selang dari situ dia murtad karena suasana. Jadi penting punya suasana teman yang baik itu penting sekali teman-teman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Hari ini kita bilang, kamu jangan begitu. Kok besok kita kumpul, hari ketiga Allah satukan hati kita dengan mereka. Kalau kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang melakukan kesalahan, wal ya'udzubillah min zalik, hati kita akan disatukan dengan mereka. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, hina sakata ahlul haqqi anil batil, tawahhama ahlul batili annahul haq. Kalau orang yang tahu kebaikan, dia diam terhadap kemungkaran,
maka orang-orang yang melakukan kemungkaran akan menganggap apa yang dia lakukan adalah kebaikan. Sehingga nanti yang kita nih, kita sebagai orang ahlul haq, kita sebagai orang ahlul haq, kalau kita tidak mengajak mereka untuk melakukan perkara yang hak, nanti Allah satukan hati kita dengan mereka. Makanya berulang kali saya sampaikan doanya Nabi Sulaiman, di antaranya adalah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikal salihin. Ya Allah, jangan kau pisahkan aku dari kelompoknya orang-orang soleh. Kumpul sama orang soleh itu manfaatnya bukan hanya dunia, akhirat juga kita dapat manfaat. Nabi SAW bersabda, istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah oleh kalian berkawan dengan orang-orang beriman, karena setiap mereka punya syafaat nanti pada hari kiamat. Setiap mereka punya syafaat nanti pada hari kiamat. Barokahnya kita berkumpul dengan orang soleh itu, kita akan mendapatkan nasihat dari mereka. Kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Hati-hati sekali ini benar. Apalagi kita yang imannya tidak sempurna. 12 orang sahabat yang diperintahkan oleh Nabi ke Habasyah pun bisa lepas imannya. Dan iman itu bukan punya kita, punya Allah, teman-teman. Punya Allah itu iman itu. Siapa yang nyangka Abdurrahman ibnu Muljam, dia mati dalam keadaan kafir. Itu pun akan terjadi pada diri kita kalau kita betul-betul tidak menjaga iman kita yang Allah kasih. Maka di antara menjaga iman adalah tidak berkumpulnya kita dengan kelompok-kelompok yang salah. Kadang-kadang kalau kita kumpul sama orang yang gak sholat ini, kita mau sholat aja malu kok. Waktu sholat nih, gimana ya? Ntar dulu deh, takutnya disangka alim katanya gitu kan. Takutnya disangka soleh. Betul. Memang suasana tuh penting sekali. Makanya Nabi mengatakan al-jama'atu rahmat wal furqatu azab. Jamaah itu adalah rahmat Allah, sementara berpisah itu adalah bagian dari azab dari Allah. Apa syairnya orang-orang Madinah ketika Nabi dengan para sahabatnya datang ke Madinah? Kita semua sudah paham. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina ma da'al lillahi da. Wajabas syukru, wajib kita syukur. Wajabas syukru alaina, wajib kita syukur. Mada'an lillahi da'i, selagi masih ada orang yang ngajak-ngajak kebaikan. Harusnya kalau ada yang ngingetin kita kebaikan tuh harus bersyukur kita tuh. Terima kasih ya Allah, Engkau masih pilih saya dalam urusan-urusan kebaikan. Makanya tadi di awalnya saya bilang, kalau kita punya 3 perkara, kata para ulama, dalam hidup kita termasuk orang yang beruntung. Di antaranya adalah yang pertama, Allah fahamkan kita dalam ilmu agama. Nah, kepahaman untuk kita bisa berteman dengan orang soleh kan termasuk kepahaman ilmu agama itu. Kita bisa memilih. Imam Syafi'i mengatakan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Kalau kamu ingin mengetahui akhlaknya seseorang, maka jangan lihat orang itu yang kamu ingin tahu, tetapi lihatlah kepada siapa dia berteman. Silakan berteman dengan siapa aja, cuman cari untuk dijadikan sahabat tuh yang soleh. Ya, jangan sampai gara-gara habis dari ngaji dari sini kita nggak mau temenan sama orang yang salah lagi. Enggak. Justru mereka tuh harus kita berteman dengan mereka supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengajak mereka dalam ketaatan. Jangan ditinggalkan mereka, tapi jangan terlalu sering-sering sama mereka. Nggak baik. Maka yang pertama apa? Tandanya orang takwa itu, yaitu
alla yujalisa illa man yuslihuddin ma'ahu wa yaglibul farja wal lisan. Ya, yaitu teman-teman yang mengajak kita kebaikan dan memberikan nasihat untuk bisa menjaga lisan dan bisa menjaga kemaluan. Orang ini dengan sebab lisan bisa masuk surga, dengan sebab lisan bisa masuk neraka. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, aw liyasmut, maka hendaklah dia diam. Dalam riwayat yang lain, as-sumtu najah, diam itu adalah keberuntungan. Iya, daripada kita banyak omong, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu wa man kasura khata'uhu dakhalan nar. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak masuk neraka, banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, maka tempatnya neraka. Maka dalam kitab Muntahab Hadis itu, orang yang paling banyak masuk neraka orang yang paling banyak ngomongnya. Karena bisa banyak salahnya. Bisa banyak salahnya memang. Kenapa bisa terjadi aksi bela Islam 212? Karena ucapan yang salah. Karena ucapan yang kepleset. Kenapa bisa terjadi perang di antara para sahabat? Karena ada kalimat-kalimat yang kurang disampaikan, yang kurang tepat untuk disampaikan. Kenapa orang tuh bisa berselisih satu dengan yang lainnya? Ya karena ada ucapan-ucapan yang kurang tepat untuk disampaikan. Akhirnya Haji Arifin karena disampaikan mengenai dirinya ya melalui Ustadz Kuku, nah, akhirnya Haji Arifin mungkin kata Ustadz Kuku begini, Haji Aga tuh ngomong begini. Ada penambahan. Akhirnya berantem gara-gara kayak gitu. Orang tuh kalau bisa menjaga lisannya, Masya Allah, dia termasuk orang yang beruntung. Nabi SAW bersabda, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al-jannah, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang bisa menjaga di antara dua bulu kumis dengan bulu janggut, artinya lisannya, maka tempatnya adalah surga. Dan barang siapa yang bisa menjaga di antara pusar dengan lututnya, kemaluannya, maka tempatnya adalah surga. Kalau kata Kiai Ubaidil Ahror, beliau mengatakan orang tuh kalau bisa menjaga kemaluannya, maka akan lahir dari kemaluannya orang-orang yang hebat dalam Islam. Kemana mah? Jauhlah kemana-mana jaulanya. Iya, jaulanya kemana-mana jadinya. Masya Allah. Tapi orang tuh kalau bisa menjaga kemaluannya, yakin di situ akan terlahir orang-orang hebat. Masya Allah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, wa idza asabahu syai'un adzimun minad dunya yarahu wa balaan. Apabila mendapatkan sesuatu dari dunia, maka apa yang dia dapatkan dia merasa sedih. Itu adalah bagian dari bencana. Kok bisa sih? Bukannya harusnya dapat dunia tuh untung ya? Iya, bagi orang yang nggak paham. Bagi orang yang paham dapat dunia tuh jadi musibah. Sayyidina Umar, beliau ketika beliau mendapatkan banyak harta berlimpah datang ke kota Madinah, 2/3 dunia takluk di bawah kepemimpinannya Umar bin Khattab. Semua negara-negara ditaklukkan oleh beliau. Semua tunduk di bawah kepemimpinan beliau. Raja-raja dari luar Madinah mengirimkan hadiah untuk beliau. Maka beliau menangis di samping rumahnya Nabi yang sekarang menjadi raudhah. Ditanya, ya Umar, mata beki, apa yang menyebabkan kau menangis? Apa jawaban Umar bin Khattab? Ini jawabannya sangat ajib ini.
Beliau mengatakan kepada Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, "Wahai Utsman, wahai Ali, aku menangis karena aku takut dengan harta yang datang kepadaku ini." Kenapa bisa? Ya, kalau seumpama harta yang datang kepadaku ini adalah harta yang baik, tentu akan Allah datangkan untuk manusia terbaik, yaitu Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Ini orang tuh pikirannya begitu kalau takwa tuh. Nggak dapat harta langsung bahagia, enggak Ji. Ya. Jadi gitu, mikirnya akhirat. Ini nggak baik nih harta buat saya nih. Kenapa? Karena nggak Allah datangkan untuk Rasulullah, manusia terbaik. Langsung pikirannya tuh akhirat tuh. Pikirannya akhirat. Jadi seperti itu. Kalau kita dapat harta tuh wah, seneng, ya kan? Wah, pokoknya syukuran. Alhamdulillah kebeli mobil baru nih. Alhamdulillah proyek jebol nih. Wah. Tapi kalau orang yang takwanya sempurna kepada Allah, dia mengira kalau itu adalah beban untuk dirinya. Apalagi sifatnya dunia. Orang kan kebanyakan kalau udah dapat dunianya pasti lupa sama akhiratnya. Kata Sayyidina Imam Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan, "Idza sakanatid dunya al-qalba tarhalat minhul akhirah." Kalau dunia sudah masuk dalam hatinya seseorang, maka akhirat akan pergi meninggalkan hati itu. Karena dua perkara ini nggak bisa satu, teman-teman. Dunia tuh kalau sudah masuk ke dalam hati, akhirat hilang. Ya, dunia tuh kalau sudah masuk ke dalam hati, akhirat udah nggak mau masuk. Seperti ayam yang pengen masuk ke dalam kandangnya sementara ada ular. Begitu dengan kehidupan dunia tuh. Akhirat tuh nggak akan pernah bisa nyatu. Tapi gini, ajibnya kalau kita serius sama akhirat. Kalau kita serius sama akhirat, dunia pasti dapat. Ya. Tapi kalau kita serius sama dunia, dunianya ya seadanya, akhiratnya jauh hilang kemana-mana. Kok begitu sih Ustaz? Iya. Karena Nabi mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi." Barang siapa yang hidupnya yang dia pikirkan hanya dunianya saja, maka Allah akan menjadikan kemiskinan di depan kedua matanya. Gak pernah merasa cukup. Pagi kerja, bangun tidur kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja terus, maka gak pernah merasa cukup. Sudah capek, kata Nabi apa? Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara alaihi. Tidaklah dunia datang kepada orang tersebut kecuali sesuai dengan takdir yang Allah berikan kepadanya. Kalau takdirnya 100.000, mau jungkil balik kayak apapun hidup kita cari dunia, tetap 100.000. Iya. Sampai ninggalin sholat. Sampai ninggalin sholat. Makanya kata Luqman Al-Hakim, beliau mengatakan kepada anaknya, "Ya bunai, innad dunya bahrun amiqun." Wahai anakku, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu seperti lautan yang sangat dalam. Qad ghariqa fiha katsirum minan nas, dan banyak orang yang tidak selamat darinya. Artinya banyak yang tenggelam, banyak yang kelelep di situ. Maka faj'al safinatuka fiha taqwallah. Jadikanlah takwa sebagai perahu untuk menyeberangi lautan itu. Lagi-lagi takwa. Makanya tadi muzakarah sebelum Isya sama Mas Haji Arifin sama Haji Ridwan, saya bilang segala sesuatu itu
Kalau dijalani dengan takwa maka akan terasa mudah. Syaratnya takwa. Iya. Kalau kita menjalankan sesuatu merasa sulit, berarti kita belum sempurna takwa kita ini. Makanya ada kalimat Buya Yahya yang bagus sekali itu, kalau kita berjalan tidak sesuai hawa nafsu kita, ketahuilah kita sedang berjalan sesuai perintahnya Allah. Karena hawa nafsu kita kan maunya kan berjalan dengan yang menguntungkan dalam hidup kita. Pengen punya istri yang cantik, pengen punya duit yang banyak, pengen makan A, B, C sampai Z. Tapi kalau kita nggak di jalan itu, maka kita sedang berjalan di atas garis, di atas jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan dunia ini teman-teman, itu sebenarnya tidak menakutkan kalau kita menjalaninya dengan takwa. Tapi kalau kita menjalaninya nggak dengan takwa, maka seperti susah. Kan ada kalimat katanya, jangankan yang halal, yang haram aja susah katanya. Itu goblok namanya orang itu. Yang halal tuh banyak, tinggal maunya aja. Gimana? Iya, yang halal tuh banyak, yang haram tuh dikit. Karena kita tuh kenapa kenapa tuh kita merasa susah dengan perkara yang halal? Karena hawa nafsu kita pengennya banyak, pengen langsung dapat cash gitu. Pengen dapat banyak. Yang habis doa, ya Allah pengen punya uang 5 triliun. Gitu kan. Kayak Pak Awi tadi, pengen punya duit 5 triliun. Saya tanya Pak Awi kalau dapat 5 triliun buat saya berapa? 5%. Pak Awi masih ngayalnya aja pelit. Itu belum dapat padahal nggak dapat itu, baru ngayal. Sebelum saya ngaji, saya lagi persiapan tadi sebelum ke Baitul Salam, ke Pondok Kelapa persiapan. Saya tanya, iseng nanya Pak Awi, kalau seumpama Pak Awi punya uang 5 triliun, Pak Awi ngasih saya berapa? Mikirnya lama tuh, lama nggak? 5% lah Kiai. Ya Rob, 5% dari 5 triliun coba. Saya bilang, Pak Awi pelit banget. Kok bisa? Masih ngayal, Pak Awi udah pelit. Itu orang tuh dengan dunia kayak begitu. Padahal belum nggak mungkin dapat juga itu. Mau sampai kapan dapat 5 triliun itu? Iya kan? Kita uang 1 miliar aja nggak pernah ngelihat, apalagi sampai triliunan. Itu loh, ambisinya manusia tuh kayak gitu teman-teman. Ambisinya manusia tuh kayak gitu. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan, amlik minad dunya ma syi'ta walakin satakhruju minha kama ji'ta. Silakan kamu punya dunia sesuka hatimu, silakan. Tapi kamu akan keluar dari dunia ini seperti kamu masuk ke dunia, nggak bawa apa-apa. Amlik minad dunya ma syi'ta. Silakan kamu punya dunia semaumu. Walakin satakhruju minha kama ji'ta. Sebentar lagi kamu akan keluar dari dunia sebagaimana kamu masuk ke dunia. Telanjang, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya kan? Cuman bedanya kalau kita lahir ke dunia, sekeliling kita senang. Betul nggak? Alhamdulillah. Ya Allah. Tapi kalau kita keluar dari dunia, sekeliling kita sedih. Paling yang senang istri mampus mati. Ya kan? Suami nggak tahu diri. Kayak gitu. Pak Jenggot mati tuh, Pak Jenggot itu. Ya kan? Waliyahudzubillah min dzalik. Itu contohnya Pak Awi, itu contoh tadi. Belum punya aja dia udah ngasih cuma 5%. Yaudah kalau gitu setengah-setengah kita, nggak mau saya. Orang nggak ada juga. Iya, setengah-setengah. Ya Masya Allah Pak Awi. Udah akhirnya saya tinggalin Pak Awi. Udah saya malas sama Pak Awi lah. Ngayalnya aja pelit Pak Awi. Ngayal pelit. Ya Allah. Jadi orang tuh diantara sifatnya orang takwa, tandanya kalau mendapatkan sedikit dari dunia, kalau mendapatkan dunia, maka dia merasa sedih.
Khawatir dunia yang datang kepadanya malah jadi fitnah. Kan banyak orang yang sudah dapat dunia, akhirnya dia lupa sama agama. Banyak sekali. Contohnya adalah Qarun, Fir'aun. Saya nggak sebutkan teman-teman kita ya, nggak sebutkan. Lagi nyungsep, ngaji plonya rajin. Alhamdulillah Allah naikkan sekarang nggak ngaji plo lagi. Ya semoga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak ada di sini orangnya. Iya emang nggak ada di sini kan, nggak ngaji plo kan. Ya Allah. Kemudian yang ketiga, wa idza asabahu syai'un qalilun minad din iktanama dzalik. Apabila mendapatkan sedikit dalam urusan apabila mendapatkan sedikit keuntungan dari agama, dia memandangnya sebagai anugerah yang besar. Jadi contoh gini, orang tuh kalau takwa, maka kalau dia dikasih anugerah bisa subhanallah, dia syukur banget. Kenapa? Dia paham satu subhanallah akan Allah ganti dengan surga. Senang dia. Kata Nabi, man qala subhanallah gurisat nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan satu subhanallah, maka Allah akan bangunkan satu pohon di surga beserta buah-buahnya. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah akan bangunkan satu istana dalam surga beserta isi-isinya. Kan sebenarnya kan ini kan buat kita nih. Ya Allah, terima kasih nih Engkau sudah pilih saya untuk bisa tahu ilmu ini. Kata Nabi gini, awala adulluka ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak aku tunjukkan satu kalimat yang kalau kamu mengucapkannya, kamu akan saling cinta, mencintai, akan tumbuh kasih sayang. Kemudian yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Mau enggak teman-teman? Mau enggak? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Itu kan sebenarnya halnya tuh kayak hal biasa. Tapi kalau orang yang paham agama, ini penting banget nih salam nih. Akhirnya dia mikirnya kan, Allah akan tumbuhkan rasa cinta, rasa sayang dalam hati saya, dan Allah akan hapuskan dosa-dosa saya. Nabi mengatakan begini, idzal taqal muslimaini fayatasafahani ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Apabila dua orang muslim saling bertemu dan dia berjabat tangan. Berjabat tangan nih, kan ini kan hal kayak biasa. Tapi ini di dalam agama ini pahalanya besar sekali. Allah ghufira lahuma, Allah akan mengampuni dosa keduanya hatta yatafarraqa, sampai tangannya lepas. Yuk kita kelana jabat tangan dong. Dusun. Gak tahu adab kayak gitu tuh. Jabat tangan gini. Ya kan, jabat tangan gini. Ngapain itu? Iya kan? Banyak yang kayak gitu. Ya kayak gini nih. Padahal Nabi mengatakan, idzal taqal muslimaini fayatasafahani ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Barang siapa dua orang muslim saling bertemu dan berjabat tangan, ghufira lahuma, dosanya diampuni keduanya. Hatta yatafarraqa, sampai lepas. Ini karena kita nggak tahu adab. Ini apa? Coba kasih tahu ke saya itu ngapain itu ngapain. Padahal itu kan jabat tangan kan, masya Allah penting banget itu kan. Ini kan bagian dari agama. Kita amalkan coba teman-teman gitu tuh, amalkan teman-teman. Apalagi saya senang lah kalau ngaji ploni kan salaman. Ya berjabat tangan, ya pelukan, masya Allah. Sesimpel itu coba untuk mendapatkan ampunan dosa teman-teman. Oh ternyata untuk mendapatkan ampunan dosa tuh kemarin nggak hanya lewat tahajud, lewat dagang jujur dapat ampunan dosa. Dagang jujur hari kiamat di belakangnya para nabi. Masya Allah. Dagang jujur hari kiamat di belakangnya para nabi. Di belakang persis para nabi coba. Jujur aja, ya kan? Berjabat tangan sesama muslim, dipegang tangannya, ya kan? Itu dapat ampunan dosa dari Allah.
Jadi apabila dia mendapatkan sesuatu dari nikmat akhirat, maka dia akan berpikir sesuatu dari nikmat kebaikan, maka dia akan berpikir, ya Allah terima kasih, ini adalah anugerah yang besar ya Allah. Nah, kalau kita nggak paham, kalau kita nggak bersyukur, ya nggak Allah kasih paham. Kayaknya jabat tangan tuh ya biasa aja udah. Beda halnya dengan orang yang berjabat tangan dengan dengan yang bukan mahram. Nggak boleh kalau kayak gitu. Gini aja. Ini puasa kita 30 hari full. Tahajud nggak tinggal. Baca Quran 10 kali hatam. 1 Syawal cipika-cipiki sama tetangganya. Rontok semuanya pahala itu. Ya Rob. Ya Rob. Kata Nabi apa? Lebih baik dituangkan timah mendidih di kepalanya seseorang daripada kamu berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Lebih baik tuh. Ini hadis sahih, lebih baik. Ya. Maka kita nih, nah gimana kiai yang nggak enak? Karena kita belum takwa. Kalau takwa Allah kasih jalan keluar, kan gitu kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam hidupnya. Gimana caranya ya supaya nggak salaman sama sepupu ya, apalagi sampai cipika-cipiki. Ya udah, Allah kasih cara pakai sarung tangan. Emang awalnya berat, berat banget. Tapi lama-kelamaan Allah kasih jalan keluar kok. Sekarang mah dia nggak mau jabat tangan tahu? Ya udah. Biasanya kan sama sepupu tuh paling biasa banget itu, sama ada ipar ya kan ya. Ya, sama ada ipar, sama tetangga. Ini kan dia orang tua di kampung ini, masa nggak jabat tangan sih nggak enak banget. Ya karena lu belum takwa. Coba kalau buat takwa, langsung pikir aja gini, ya Allah gimana ya, 30 hari puasa siang, malamnya saya terawih, baca Quran, masa hilang cuman gara-gara 1 hari? Hilang cuman gara-gara 1 hari? Itu setan tuh senang banget, mampus lu. Ya, udah capek-capek 30 hari puasa, ujung-ujungnya hilang semuanya gara-gara salaman sama yang bukan mahram. Ini nggak salaman tapi chattingan. Ya kan? Kita makan di mana yuk? Chattingan sama yang bukan mahram, parah juga itu. Kata Allah, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila," gitu ya. Janganlah kamu mendekati zina. Di antara mendekati zina itu ya bukan kita ajak dia langsung berzina, bukan. Tapi dimulai dengan mukaddimahnya. Ada mukaddimahnya dulu. Ya kan? DM-an di IG. Chattingan di TikTok. Kemudian pindah ke WhatsApp. Udah gitu alasan bangunin tahajud. Iya, alasan bangunin tahajud. Tanya, udah baca Quran belum? Yang parah lagi yang udah punya istri orang dibangunin, istri sendiri nggak dibangunin. Tobat Bang Aga ya. Ya Allah, hati-hati tuh. Setan tuh dari mulai diciptakan sampai hari kiamat gak mati teman-teman. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Di antara permintaan iblis kepada Allah, saya siap dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, tapi beri satu saya permintaan, izin, dan itu kabulkan ya Allah. Apa kata Allah? Hidupkan saya sampai hari kiamat dan izinkan saya untuk menggoda semua anak cucu Adam. Maka Allah mengatakan, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Dia menggoda kita dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari tengah, dari belakang. Dan kebanyakan manusia itu tergoda oleh iblis dari tidak syukur. Kalau kata Gus Yusuf waktu ngasih tausiah di Az-Zikra, beliau memberikan penjelasan ayat ini. Kenapa orang itu tidak syukur? Kenapa orang itu bisa maksiat? Karena dalam hatinya tidak syukur. Kenapa orang itu tidak syukur? Karena melihat nikmatnya orang lain. Kenapa orang itu bisa selingkuh? Karena dia tidak pernah melihat kebaikan istrinya.
Iya. Makanya dalam berumah tangga itu jangan ingin ditunaikan hak kita, tapi kita saling menunaikan, saling menjaga. Jangan pengen ditunaikan, ya. Kita saling menjaga. Apa haknya dia harus kita tunaikan. Jangan sampai saya ini kan suami kamu, gimana sih kamu nggak tunaikan hak saya? Enggak. Imam Ghazali mengatakan, ya kita tunaikan haknya dia. Walaupun dia tidak menunaikan hak kita. Maka kalau dalam fikih itu sebenarnya nyuci, kerja, ngurus anak, semuanya itu adalah haknya suami. Istri itu haknya hanya dandan, menyambut suami. Ya, jelas ya insyaallah ya. Jadi kita pandang apa kebaikan yang agama yang kita dapat itu adalah keuntungan yang besar. Ya. Maka amalkan tuh, daripada di jalan bengong mendingan sholawat. Satu sholawat kita ini dibalasnya dengan surga. Kalau kita bersolawat untuk dapat mobil paling bagus mah itu masih murah. Allah hadiahkan kita satu sholawat surga kok. Ya kan? Satu sholawat surga. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya banyak masalah. Ini yang punya banyak masalah nih. Kata Nabi, doalah dengan berwasilah kepadaku. Maka sahabat, kalau nggak salah ini Mu'adz bin Jabal kalau nggak salah ya. Maka sahabat tadi berdoa dengan bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bebas, sholawatnya bebas. Bentuk sholawatnya bebas. Setelah beliau membaca sholawat berwasilah kepada Nabi, maka beliau datang kembali kepada Nabi. Ya Rasulullah, alhamdulillah semua masalahku selesai, hutang-hutangku lunas. Izinkan aku untuk mengganti semua doaku hanya bersolawat kepadamu. Apa kata Nabi? Izan tukfahammuka wa yughfar dzambuk. Kalau kamu suka, semua masalah kamu akan Allah selesaikan, dosa kamu akan Allah hilangkan. Solawat doang itu teman-teman. Apalagi kalau pakai kalimat-kalimat yang lain. Kalimat-kalimat yang mutawatir dari Nabi diantaranya adalah ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya hayyu ya qayyum, Allahumma inna nas'alukal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu doa-doa, kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi itu. Menyebut nama Nabi saja, semua kesalahan kita Allah hilangkan. Jadi tidak ada ruginya orang yang bersalawat, nggak akan ada ruginya orang yang mengerjakan kebaikan walaupun hanya sekecil apapun. Maka di situ tanda yang ketiga apa katanya? Wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya wa idza asabahu syai'un qalilun minad din igtanama dzalik. Kalau dia mendapatkan anugerah sekecil apapun dalam urusan agamanya, itu adalah anugerah yang sangat besar untuk hidupnya. Paham ya di sini insyaallah. Kemudian yang keempat, wala yamla'u batnahu minal halali khaufan min ayyuhafizahu haramun ayyukhalitahu haramun. Senantiasa menjaga perutnya dari perkara-perkara yang haram. Sudah panjang lebar dijelaskan 2 pekan lalu. Usahakan sekali jangan sampai ada dalam tubuh kita masuk perkara-perkara yang syubhat, apalagi haram. Kalau kargo zarinya Ustadz Ghifari dan Ustadz Reza, bayan markasnya Maulana Sa'ad damat barokatuhu di Kebon Jeruk kemarin, hari ini kita memperbaiki sholat kita dengan kita memperbaiki wudunya, memperbaiki zohirnya, tapi kita nggak pernah berpikir bahwasanya di antara memperbaiki sholat adalah menjaga makanan. Karena makanan yang masuk ke dalam perut kita itu akan menjadi darah.
Sementara kalau itu makanannya haram, darah yang mengalir dalam tubuh kita menjadi darah yang haram. Pantesan sholatnya nggak khusyuk, sholatnya pengennya buru-buru. Kalau yang panjang-panjang emosi, ini panjang amat sih sholatnya nih. Wah, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi kita harus menjaga perut kita dari perkara-perkara yang haram. Usahakan sekali, ya. Udah panjang lebar kemarin 2 pekan lalu dijelaskan itu tentang halal haram. Dijaga makanan kita. Sayyidina ada seorang sahabat, anaknya pas beliau pulang sholat, saya lupa namanya siapa itu ya. Pas beliau pulang sholat, anaknya lagi ngunyah kurma. Ditanya, itu kurma siapa? Itu kurma saya nemu di depan rumah itu. Maka beliau ambil kurma itu dengan tangannya, beliau masukkan sendok ke dalam tenggorokannya. Ditanya oleh tetangganya, kenapa engkau berbuat seperti itu? Lebih baik anak saya mati sekarang daripada dalam perutnya ada perkara yang haram. Kalau kita udahlah, yang penting makan lah. Yang penting makan, yang penting perut Kalau kita kayak gitu, kalau kita ya coba usahakan jaga perut kita nih. Maka orang tuh kalau bisa menjaga makanan dari perkara yang haram, yang pertama Allah akan berikan kepadanya nikmat dalam ibadah. Ya, nikmat banget dalam ibadah. Yang kedua, gampang ketemu baginda Rasulullah SAW. Iya. Ya, kan kalau ketemu sama Nabi kan enak kita. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamassalu bi. Barang siapa yang bertemuku dalam mimpinya itu adalah aku, karena sesungguhnya iblis dengan bala tentaranya tidak menyerupai aku. Tidak bisa menyerupai aku. Saking mulianya Rasulullah. Basyarun wa laysa kal basyar. Nabi itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Sempurna semuanya, sempurna akhlaknya, sempurna ilmunya, sempurna segala-galanya, sempurna kepemimpinannya. Jadi saking sempurnanya beliau, setan dengan bala tentaranya nggak bisa menyerupai wajahnya beliau. Yang terakhir, wa yaron nasa kullahum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Senantiasa, yang kelima, senantiasa memandang setiap orang tuh dengan husnuzon. Ya. Memandang dirinya tuh buruk, tapi memandang orang lain tuh husnuzon. Oh, dia baik. Kalau dia ngelihat ada orang yang lebih tua, dia akan mengatakan alhamdulillah dia dipanjangkan umurnya, berarti banyak anak kecil. Dia memandang masya Allah, dia mah nggak punya dosa. Ya. Dia masih kecil, dosanya belum banyak. Kalau saya mah dosanya udah banyak. Jadi mandangnya itu dengan pandangan-pandangan yang baik, dengan pandangan-pandangan ikhlas. Sebagaimana nasihatnya Sayyidina Ali, bagaimana? Kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu orang yang paling baik di dalam pandangan Allah. Wa kun indan nafsi syarron nas. Jadilah kamu orang yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Jadi dalam pandangan Allah, pokoknya kita paling baik, sempurna ibadahnya. Pokoknya gue pengen capernya sama Allah aja lah. Karena kalau kita caper bukan sama selain Allah, dapatnya cuma itu. Makanya di dalam fadilah sedekah itu, pada hari kiamat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan 3 kelompok manusia. Yang pertama ahli Quran, qori. Yang kedua yaitu ahli sedekah. Yang ketiga ahli perang jihad. Semuanya gara-gara niatnya salah. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak terima itu. Kata Allah, kamu cari minta pahala sedekah kamu, minta pahala baca Quran kamu, minta pahala jihad kamu sama orang yang kamu dulu pengen dilihat sama dia. Misalnya kalau kukuh di tempat abah nih mertua bangun tahajud, pengen supaya gua kelihatan jadi mantu yang soleh lah, mumpang lagi ada mertuanya.
Datang mertuanya tuh. Ya kan? Nanti kuku di hadapan Allah minta pahala tahajud. Ya Allah, saya minta pahala tahajud. Apaan kamu ku? Tahajud bukan karena saya, tetapi kamu karena abah kamu, mertua kamu. Minta sono. Tuhan kamu tuh bapak mertua kamu itu, kata Allah. Kata Nabi apa? Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan setelah meninggalku adalah syirik kecil. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa yang dimaksud syirik kecil? Ar-riya'u fil amal. Riya dalam beramal. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Ya. Jadi seperti itu. Kalau dalam pandangan diri sendiri paling jelek aja udah. Merasa paling hina. Ya, kita ini nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa dalam pandangan diri sendiri. Tapi yang ketiga kata Sayyidina Ali, wa kun ingdan nasi rojulan minan nas. Jadilah kamu orang yang biasa saja dalam pandangan orang lain. Jadi kayak gitu. Jadi jangan pengen disanjung. Kalau seumpama namanya nggak disebut, ya udah jangan baper. Kalau kata Kiai Fatah, kenapa orang tuh baperan? Karena orang tuh pengen dihargain. Bener gak? Iya. Orang tuh kalau pengen dihargai, orang tuh kalau pengen disanjung, pas gak disanjung baper dia. Bangke gua ustadz gak dihargai. Sial. Makanya kata Hikam, la tatluban ingdal muhaimini mangzila ingkung tatatlub ingdanasin mangzila. Jangan pernah berharap punya kedudukan di hadapan Allah kalau masih pengen dapat sanjungan manusia. Ya Allah, saya pengen punya derajat di hadapan Engkau, tapi hatinya kapan nama gue disebut ya? Kan biasa yang terhormat gitu kan. Saya paling nggak biasa tuh bilang-bilang kayak gitu tuh. Ya cuman karena tuntutan dari yang manggil aja ini. Kiai izin nama-namanya. Bingung kadang-kadang suka ngedoainnya itu. Udahlah umum aja. Yang saya muliakan kepada para alim ulama, para ustadz, para ustazat, para hujjaj, dan para jamaah alladzina lam yuzkar ismuhum. Mudah-mudahan semuanya dapat ampunan Allah. Kadang-kadang kan kita satu-satu tuh, sampai satu lembar sendiri. Iya. Nah, kalau nggak begitu nggak dipanggil lagi soalnya. Ya Allah, insyaallah ya. Jadi itulah 5 tanda kata Sayyidina Utsman, tandanya orang takwa. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Baik. Masalah apa? Tadi yang Kiai sampaikan terkait dengan husnudon gitu ya. Husnudon gitu maksudnya. Jadi ini terkadang orang-orang yang husnudon itu biasanya mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang hatinya kurang baik. Baik. Nah, jadi sehingga setelah terjadi pengalaman-pengalaman husnudon, nah terjadilah ketahuan bahwa kalau menjadi orang yang husnudon itu baik sangka itu dimanfaatin sama orang yang tidak bertanggung jawab lah, gitu. Jadi saking husnudonnya itu dimanfaatkan itu guys. Dan terus apa yang mau ditanyain? Nah kemudian bagaimana solusinya supaya tetap kita husnudon, tidak suudon, tapi aman gitu, aman terkendali. Tapi walaupun memang sudah upaya-upaya mendekatkan diri kepada Allah, mohon pertolongan Allah bahwa selain daripada artinya husnudon, tapi yang namanya pertolongan kepada Allah harus diminta sesuai dengan bentuknya, laku itu dan sebagainya dan seterusnya. Nah ini
yang kebanyakan yang kita alami itu baik saya maupun teman-teman yang lain itu mengalami begitu. Contohnya beginilah jelasnya nih. Jadi kita punya beli bidang tanah di Jonggol ya, di Jonggol sekitar 5 meter. Nah kemudian ketika kita memang kerja waktu itu repot gitu ya, tidak begitu perhatikan. Yang penting percaya sama orang itu, tidak ada pikiran macam-macam. Nah, akhirnya dikabur-kabur duitnya. Nah, duitnya ternyata tanahnya itu hanya beberapa meter gitu di sana itu. Karena kita saking percaya itu sama orang, ngambil uangnya 500 juta itu ke rumah orangnya itu, ke rumah ke sini. Iya. Nah, sampai di sana melihara kambing dan sebagainya, kita titip kambing. Kambingnya begitu kita susul ke sana nggak ada tuh kambingnya untuk peliharaan itu. Nah kemudian setelah kita sudah senggang waktu, tidak bekerja lagi, tidak paripurna lah gitu ya, kita sering ke sana, itu ternyata kembali hanya 3.500, itu 1.500 hilang. Ya artinya gini, artinya kebaikan kita dimanfaatkan, udah gitu aja. Ya terus bagaimana cara kita? Kiatnya supaya tidak terjadi terulang kembali, baik kepada saya maupun kepada teman-teman saya. Ya. Jadi supaya aman lah terjadi, ya. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Sebenarnya yang rugi sih bukan Pak Haji. Yang rugi sebenarnya orang itulah. Mau sampai kapanpun apa yang dia ambil tetap akan menjadi masalah buat diri dia. Dan kita terus saja berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu Allah yang tolong kok. Iya. Nabi Muhammad itu kan terus berbuat baik sampai orang yang berbuat jahat kesel. Ini orang kok nggak ada marah-marahnya sama saya. Jadi kayak begitu. Yang salah tuh sebenarnya yang kecewa tuh nanti dia sendiri. Nah itu yang pertama ya. Kalau saya yang pertama hati dulu, ya udah. Keburukan seseorang kalau hebat itu adalah kita balas dengan kebaikan. Ini saya ulangi. Kata Maulana Sa'ad, ciri orang ikhlas itu 3. Tingkatan pertama ikhlas. Berbuat baik sama orang yang baik itu biasa. Yang kedua ihsan. Berbuat baik sama orang yang gak pernah baik sama kita. Contoh misalnya kalau saya berbuat baik sama Mas Arifin, wajar. Karena beliau sering ngasih ke saya juga hadiah dan sebagainya. Tapi kalau saya berbuat baik sama yang gak pernah ngasih hadiah, itu udah mulai masuk tingkatan kedua. Ini saya dengar dari Maulana saat ini. Ada lagi di atasnya itu, tamamul ihsan. Berbuat baik terhadap orang yang zolim kepada kita. Orang yang jahat sama kita. Ketika dia salah dan dia ngebohongin kita, tetap kita harus berbuat baik. Ya udah lo saya maafkan, aman. Tapi ntar dulu di hadapan Allah nggak tahu bagaimana dia. Walaupun kita sudah memaafkan, dia akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Seperti itu. Itu yang pertama emang urusan hati. Kemudian bagaimana kiatnya? Ya harus ada saksi. Ya harus ada saksi. Ketika dia datang ke tempat kita, ini loh minta duit 500 juta, nanti akan beli segini. Makanya kita sebagai orang yang cerdas, kita harus tanya dulu tanahnya di mana, berapa yang dibeli, berapa itunya. Itu berarti kalau seumpama kita seperti itu kan, berarti kitanya teledor. Oh maafin aja kalau kayak gitu. Kasihan dia sekarang. Itu sekarang dia kalau seumpama Pak Haji nggak memaafkan ini, dia sekarang lehernya lagi digulung sama tanah itu. Kata Nabi gitu kan, barang siapa yang mengambil hak saudara muslim sebidang tanahnya 1 jengkal, maka nanti pada hari kiamat Allah akan gulungkan tanah itu sampai akhirnya palanya terputus tuh kata Nabi itu. Terus begitu sampai hari kiamat. Jangankan yang itu, orang mukul aja kita ada haknya kok. Seperti itu. Ya yang penting maafin aja udah. Kalau Pak Haji pengen dapat pahala besar, maafin dia. Terus kalau Pak Haji pengen dapat pahala besar lagi,
kasih hadiah ke keluarganya. Bisa? Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidatuna Aisyah difitnah zina, yang fitnah siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang menyebarluaskan siapa namanya? Mistah. Mistah itu, baca dong fadilah sedekahnya. Mistah itu adalah anak angkatnya Abu Bakar. Ketika itu fitnah disebarluaskan oleh Mistah, maka Abu Bakar menghentikan kebaikannya. Kata Rasulullah, kamu gak ada bedanya sama dia. Kamu pengen dapat pahala besar, pengen ya Rasulullah. Kamu pengen bersamaku dalam surga seperti ini, pengen ya Rasulullah. Teruskan hadiahnya, lipat gandakan. Yang tadinya sehari 100.000 jadi sehari 1 juta. Keren gak tuh? Ya kita harus ikut. Enggak, itu sahabat, itu kita harus ikut. Sahabat juga sama. Kalau Nabi maksum, nggak mungkin maksiat. Kalau sahabat mahfud, ada kemungkinan bermaksiat. Kita ya kayak sahabat. Ya cuman bedanya kita nggak ngelihat Nabi aja. Udah. Paham di sini insya Allah? Di fadilah sedekah, Abu Bakar ditarik ininya nih, caci maki. Abu Bakar masih maafin, Nabi senyum. Hari kedua tarik lagi jenggotnya. Abu Bakar balas, Nabi lari. Panggil, ya Rasulullah, kenapa? Kenapa engkau marah sama saya? Iya, saya marah sama kamu. Ketika kamu dicaci maki dan ditarik janggut kamu maafkan, ribuan malaikat mendoakan kamu. Dipikirnya agak akhirat begitu. Tapi ketika kamu ngebalas, narik janggut ini dan kamu caci maki dia, sama saja kamu kayak dia. Yang iblis datang ke hadapan kamu, minta maaf sekarang, malah bakal suruh minta maaf. Egonya bagaimana mas bro? Ya kan? Tapi emang urusan hati itu kayak gitu. Urusan hati itu Masya Allah berat. Tapi kalau bisa itu keren. Kalau bisa itu keren sih insya Allah ya. Ada seorang Yahudi nagih utang sama Nabi. Nabi punya utang sama orang Yahudi. Janjinya 3 utangnya anggaplah 10.000. Hari ketiga tapi masih pagi. Itu Yahudi marah-marah. Muhammad, engkau ini telah punya hutang kepada aku 10.000. Ini udah jatuh tempo. Loh, jatuh temponya kan nanti sore. Itu Umar seketika langsung angkat pedang, dibentak, ketakutan dia. Kata Rasulullah, kenapa kamu berbuat seperti itu? Ya Rasulullah, saya nggak terima lah engkau digituin. Maka kata Rasulullah, bayar hutangnya tambahkan. Kenapa ditambahin? Karena dia sudah takut sama kamu. Nabi itu apa? Kana hulukuhul Quran. Ahlaknya adalah Al-Qur'an. Tapi antum harus bisa kayak gitu. Siap insya Allah ya. Ya, saya juga begitu. Belajar. Nggak bisa kalau nggak belajar tuh. Belajar aja insya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ruddana wa ruddal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma alif baina qulubina ya Allah, alif baina qulubina wa qulubi hadhil ummati ala ta'atik wa khutmi wara'ina wa rahim birahmatik. Allahumma kammil ma'aniha kammil mabaniha asri aradiha adim barakatiha ila yaumil qiyamah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma jal istima'ana hadha istima'an mubarakah wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman masuma. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi aliman. As'alullahal azim rabbal asyhadum ayyasfi'a khususan ummi ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.